Warih Prasetyowati. Shalom pendeta, saya mau bertanya, kenapa Tuhan menciptakan pohon buah pengetahuan? Mohon penjelasannya. Mungkin ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kali maksudnya. Kejadian 1 ya. Iya. Silakan pendeta. Sorry pendeta, mungkin di unmute dulu. Ya, oke. Sorry. Sudah terdengar. Silakan. Selamat malam. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Warih Prasetyowati. Mengapa Tuhan menciptakan pohon buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Coba kita baca dulu dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9, lalu kemudian ayat 16 dan ayat yang ke-17. Baik pendeta, ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selanjutnya ayat 16 ya Pak Pendeta. Iya, dan 17. Oke. Lalu ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya. Kita perhatikan tadi di ayat yang ke-9 ada kata-kata pohon kehidupan. Ada kata-kata pohon kehidupan. Lalu kemudian ada juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan untuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ada keterangan dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang mengatakan, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Pastilah engkau mati. Jadi di sini ada pohon yang ada kaitannya dengan kehidupan, dan ada pohon yang ada kaitannya dengan kematian. Jadi Tuhan Allah tidak hanya menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang bila mana Adam atau Hawa memakannya, mereka akan mati, tetapi Tuhan Allah juga menciptakan pohon kehidupan. Jadi dalam melihat semua ini, kita harus melihat secara keseluruhan. Dengan adanya pohon kehidupan, lalu kemudian pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang kalau dimakan buahnya mereka akan mati, maka Allah memberikan kepada Adam dan Hawa kebebasan untuk memilih, yaitu memilih kehidupan atau memilih kematian. Dan Tuhan Allah memberikan pilihan itu dengan sangat jelas bagi Adam dan Hawa. Bukan hanya kepada Adam dan Hawa, bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap mempunyai kuasa memilih tersebut. Coba kita baca ayat yang terdapat dalam Ulangan 30, ayat yang ke-19. Ulangan 30, ayat yang ke-19. Silahkan. Ulangan 30 ayat 19 berkata demikian. Ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku hadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah. Bahkan bagi kita sekarang ini, pilihan itu jelas. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kedua kata itu ada di sana, walaupun kata kematian itu diganti dengan kata binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan
anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetap ada pilihan. Artinya, sejak awal, Allah yang adalah adil, Allah yang adalah kasih, menciptakan manusia dengan suatu kebebasan untuk memilih. Itu membuktikan bahwa Allah tidak memaksakan dan merancang manusia untuk tidak bisa memilih apa-apa dan hanya sebagai suatu makhluk yang harus mengikuti apa yang telah dirancang, sehingga manusia bukan makhluk yang berakal budi, manusia bukan makhluk yang punya kesempatan mempertimbangkan sesuatu, menimbang-nimbang antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, dan membuat pilihan yang jelas sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dia menciptakan kita dengan penuh kasih, dan karena Ia begitu kasih kepada kita dan Ia begitu adil, Ia membiarkan kita untuk memilih apakah kita mau mengasihi Dia atas pilihan kita atau tidak. Jadi Allah menciptakan pohon buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu bukan sebagai sebuah jebakan, bukan sebagai sebuah perangkap, tetapi itu ada di sana supaya Adam dan Hawa tahu bahwa mereka mempunyai suatu kebebasan yang sepenuhnya untuk memilih yang terbaik bagi mereka. Sayangnya, mereka memilih menurut keinginan mereka dan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Terima kasih.